Halo, selamat datang di kelas Manajemen Perpajakan dengan saya, Siti Nuriana. Pada materi kali ini, kita akan masuk tentang dasar-dasar manajemen pajak. Setelah kelas ini, Anda mahasiswa diharap untuk mampu memahami dasar-dasar manajemen pajak, antara lain terkait dengan yang pertama, manajemen pajak dan perencanaan pajak. Yang kedua, beda antara perencanaan pajak dengan perencanaan pajak yang agresif, penggelapan pajak, dan apa bedanya dengan tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang ketiga, kita akan masuk tentang tax avoidance itu sendiri atau penghindaran pajak. Dan terakhir, kita akan masuk tentang bagaimana sih model kepatuhan yang kooperatif dan bagaimana kerangka untuk melakukan pengendalian pajak. Dan pada akhirnya, kita akan mampu melakukan analisis atas setiap pengambilan keputusan manajemen pajak yang dilakukan. Mari kita mulai. Manajemen pajak merupakan upaya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari adanya denda pajak atas koreksi pajak atau mengurangi beban pajak tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan definisi ini, karena itu kita dapat memahami bahwa syarat utama melakukan manajemen pajak adalah memahami peraturan yang berlaku. Mari kita lihat bagaimana sistem perpajakan Indonesia. Dalam peraturan perpajakan Indonesia, wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara self-assessment, di mana kemudian dilakukan penilaian atas kepatuhannya dengan adanya tax audit atau pemeriksaan pajak oleh petugas pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, berupa bunga maupun denda, dan kemudian atas tindakan pidana perpajakan sanksinya dapat berupa denda maupun penjara. Seperti yang disampaikan pada awal video ini terkait dengan definisi manajemen pajak, sekarang bedanya dengan perencanaan pajak apa ya? Pada dasarnya, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, seperti gambar berikut ini. Pada tahapan perencanaan pajak, wajib pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dapat menentukan jenis tindakan penghematan pajak apa saja yang dapat dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menghindari konsekuensi pajak yang tidak diinginkan. Pada tahap ini pula, secara khusus dilakukan antara lain setup sistem perpajakan di dalam perusahaan, perancangan prosedur terkait dengan perpajakan, kewajiban perpajakan, dan menstandardisasi prosedur-prosedur terkait dengan kewajiban perpajakan. Sekarang kita masuk kepada apa sih perbedaan atau persamaan antara perencanaan pajak agresif, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak. Keempat kegiatan ini adalah bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak. Namun demikian, caranya bisa berbeda. Tax planning dan tax avoidance bersifat legal, yaitu masih dalam koridor mematuhi aturan pajak. Nah, yang paling ekstrim adalah tax evasion atau penggelapan pajak, di mana tindakan ini merupakan dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Tax aggressiveness merupakan tindakan penghindaran pajak yang sangat agresif atau berlebihan. Caranya bisa legal, bisa pula melanggar peraturan. Tax avoidance maupun tax aggressiveness meskipun legal, namun pada kenyataannya tindakan ini dianggap tidak beretika atau bertentangan dengan nilai-nilai etika. Karena tax avoidance dianggap tidak beretika, maka hampir seluruh negara-negara di dunia membuat aturan anti-tax avoidance rule. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak. Beberapa aturan tersebut antara lain, yang pertama anti-thin capitalization. Ini merupakan aturan
terkait dengan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Aturan ini diterapkan untuk mencegah moral hazard wajib pajak dalam mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Yang kedua adalah Control Foreign Corporation Rules. Ini merupakan pencegahan upaya pengurangan pajak dengan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%. Yang ketiga adalah transfer pricing. Ini merupakan pencegahan upaya pengurangan pajak melalui celah transaksi hubungan istimewa. Yang keempat, anti-treaty shopping. Ini merupakan aturan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan yang kelima, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Aturan ini dibuat untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan atas transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis. Sesuai dengan semangat manajemen pajak, yaitu menjadi wajib pajak patuh dan dalam rangka pengelolaan pajak, bagaimanakah kerangka manajemen pajak yang ideal sebetulnya? Cooperative Compliance Model dan Tax Control Framework dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada dasarnya ada 4 tahapan dalam manajemen pajak. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat pengarsipan. Pada tahap perencanaan, perusahaan dapat melakukan men-set up sistem, yaitu dengan cara antara lain menentukan sistem pembukuan, menentukan sistem pelaporan perpajakan, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau untuk mendapatkan e-fin, untuk kemudian mendapatkan sertifikat elektronik, untuk mengakses e-faktur, Innova maupun web-based, maupun menginstalasi ISPT dan e-faktur. Pada tahap perencanaan, wajib pajak dapat pula merancang prosedur maupun standarisasi prosedur tersebut, yaitu seluruhnya terkait dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa tahapan antara lain pembagian tugas, kemudian meningkatkan keahlian pengetahuan staf pajak dengan pelatihan perpajakan, melakukan review kontrak, dan kemudian mereview atau melakukan pencatatan dan pembukuan, dan pada akhirnya menindaklanjuti proses perpajakan. Pada tahap pengawasan, ini antara lain dilakukannya proses review, proses pengerjaan, dan pelaporan perpajakan untuk memastikan bahwa pengenaan perpajakan telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan seluruh transaksi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jangan lupa untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, kita harus juga mengarsip dokumen-dokumen terkait kewajiban perpajakan kita. Jadi penyimpanan, kemudian tidak hanya dokumen pajak tapi juga transaksi keuangan dan kemudian melakukan korespondensi dengan kantor pajak dalam rangka penyimpanan seluruh dokumentasi baik yang diserahkan maupun yang diberikan oleh kantor pajak. Tujuan akhir manajemen pajak dapat tercapai dengan sukses jika didukung dengan Good Tax Control Framework. Menurut OECD, Tax Control Framework atau TCF merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang menjamin keakuratan dan kelengkapan surat pemberitahuan dan pengungkapan pajak yang dibuat oleh wajib pajak. Dalam hal ini, TCF memainkan peran penting dalam membawa konsep kepatuhan yang awalnya bersifat saklek atau rigid ke konsep kepatuhan yang bersifat kooperatif. Ada 6 prinsip utama pembangun Good Tax Control Framework, yaitu yang pertama, penetapan strategi pajak, di mana dalam tahap ini peran dari top level management khususnya Board of Directors sangatlah penting. Yang kedua, penerapan strategi pajak yang komprehensif. Seluruh transaksi dan aktivitas perusahaan memiliki tax exposure yang berdampak kepada kewajiban pajak perusahaan. Untuk menjamin tax risk terkelola dengan baik, maka TCF harus terinternalisasi dalam proses bisnis perusahaan.
Yang ketiga, pembagian tanggung jawab. Board of Directors berkewajiban untuk mendesain Good Tax Control Framework dan bertanggung jawab atas terimplementasinya TCF tersebut secara baik. Secara spesifik, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini dapat didelegasikan kepada divisi pajak. Yang keempat, pendokumentasian proses tata kelola. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan dilakukannya proses review dalam hal kepatuhan perpajakan perusahaan. Yang kelima, pengujian atas Tax Control Framework. Ini merupakan bentuk dari proses monitoring, pengujian, dan pemeliharaan atas Tax Control Framework untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Yang keenam, pemberian jaminan. Good Tax Control Framework harus memberikan jaminan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, bahwa risiko pajak telah dikelola dengan baik sehingga output dari TCF seperti pelaporan pajak telah terjamin keandalannya. Demikian materi kali ini tentang dasar-dasar manajemen perpajakan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi jangan lupa, kalian lakukan pembelajaran secara mandiri pada platform IDLE UI. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Bye!